Saudara, apa mimpi generasi kekinian? Bekerja di startup dengan gaji selangit, meski pengalaman belum banyak, tetapi ya jaga juga sih mimpi ini ya. Ada yang namanya new normal pemulihan ekonomi saat ini justru menjadi seleksi alam perusahaan rintisan, bahkan sampai unicorn. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa karena strategi bakar duit jor-joran di awal? Atau memang banyak startup yang royal memberi gaji karyawan alias overpaid? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Rudiantara, Ketua IFSOC, Indonesia Fintech Society. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ini apa yang terjadi nih Pak? Apakah gagal mengatur cash flow ini dianggap menjadi penyebab utama gelombang PHK di sejumlah perusahaan rintisan alias startup? Enggak terjadi gelombang PHK, ada beberapa yang mengurangi karyawannya. Tapi tidak terjadi suatu gelombang yang besar-besaran. Apalagi ada yang mengatakan ini bubble burst. Itu tidak. Karena bisnis itu sederhana kan. Bisnis itu adalah berapa uang masuk, berapa uang keluar. Nah, modelnya harus pas. Nah, yang terjadi di startup namanya juga startup. Ya tidak beda dengan startup yang non digital atau yang bukan tech startup gitu. Nah, dan kita juga banyak perusahaan yang sudah established pun skalanya global terpaksa harus ditutup gitu loh. Jadi tidak cocoknya model bisnis, harus diperbaikinya model bisnis. Ya. Nah, kalau model bisnis kan berapa masuk berapa keluar. Nah, kalau misalkan tidak pernah cocok antara yang masuk dan keluar, harus dilakukan sesuatu dengan yang keluar. Dikurangi biaya dari mulai operasi, dari mulai pengembangan sampai yang terakhir biasanya adalah berkaitan dengan SDM. Itu yang terjadi sih. Oke, ini kan kalau kita bicara startup selain modal di awal yang jor-joran begitu ya, uang yang masuk dengan uang yang keluar, ada juga gaji pekerja startup yang dikenal dengan ugal-ugalan Pak. Banyak anak muda dengan gaji tinggi meski pengalamannya belum banyak. Istilahnya tuh overpaid. Apakah ini juga faktor penyumbang tumbangnya beberapa startup? Di Indonesia yang namanya digital talent itu masih menjadi isu ya. Digital talent dalam artian ya engineer ya yang punya kemampuan pemrograman, UI, UX dan lain sebagainya. Itu sehingga terjadi bajak membajak atau bahkan mereka keluar bikin startup sendiri. Itu sebetulnya yang terjadi. Kalau dibilang overpaid sih ya namanya juga pasar ya. Ada barang, ada harga, kurang lebih demikian. Tapi konsekuensinya kalau dia startupnya dilakukan rasionalisasi sumber daya manusia, atau mungkin suatu saat ya bahkan unicorn pun bisa tidak jadi nantinya, tidak sustainable, ya harus berhenti gitu loh. Karena kan kalau kita lihat ya dari sisi digital startup, itu 10% digital startup itu tidak bisa melewati tahun pertama. Kemudian tahun 5 tahun, melewati 5 tahun hanya 10% justru yang bisa lewat. Nah, setelah 5 tahun yang 10%, belum tentu mereka juga akan sustainable. Itu siklusnya memang demikian gitu loh. Oke, ada masa-masa krisis, ada seleksi alam yang terjadi secara wajar di tahun pertama, kelima, bahkan level unicorn pun bisa gugur begitu ya Pak. Nah, tadi Bapak sebut juga tentang model bisnis nih Pak. Bagaimana mengatur cash flow yang fair bagi perusahaan rintisan? Pertama, perusahaan rintisan itu selalu menggunakan namanya dananya bootstrap, dana sendiri ya. Setelah diperkirakan bagus, dia mulai tanda kutip dijual kepada investor venture capital. Nah, di situ venture capital mempunyai beliefs bahwa oh ini perkiraannya bagus atau tidak, akan menghasilkan atau tidak. Mulailah dia invest. Ada pre-series, kemudian ada seri A, seri B, terus-terusan gitu. Sampai suatu saat nanti tidak lagi didanai oleh venture capital ya, tapi mereka mencari dana yang lebih murah melalui pasar modal. Itu biasanya perjalanan dari suatu startup. Kita lihat ada beberapa startup di Indonesia yang sudah besar, statusnya dekakon, masuk ke pasar modal kan saat ini gitu loh. Nah, kembali model bisnis ini penting. Dulu orientasinya ya baik investor maupun founder itu cepat-cepat fokusnya kepada mendapatkan pasar, jumlah aplikasi yang di-download, berapa jumlah pelanggan. Lupa kadang-kadang yang dibutuhkan di bisnis adalah apa? Pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, sekarang investor juga sudah mulai orientasinya berubah, apalagi dengan kondisi global di dunia ya. Jadi dana itu rada lebih mahal lah sekarang saat ini ya. Dia masuk carinya itu yang investor
mencari startup yang road to profitability-nya jelas, yang akan kelihatan EBITDA-nya positif, kapan cash flow-nya positif, kapan, dibanding yang tadi fokusnya kepada mencari pelanggan, istilahnya bakar uang gitu loh. Tapi jangan lupa, uang itu di investor banyak tetap, dan mereka harus mencari tempat, mencari startup untuk nyimpan dananya. Ya, jadi memang terkait dengan model bisnis, bagaimana juga profitnya jelas begitu, bukan hanya lagi berapa banyak yang unduh, berapa banyak yang pakai, tapi memang bagaimana profit keuangan dari sebuah perusahaan startup. Lantas, apalagi Pak, apakah hanya model bisnis yang menjadi penyebab adanya PHK yang dilakukan, atau ada faktor-faktor lain seperti bakar duit begitu, ini jadi apa ya, bumerang sendiri untuk sebuah perusahaan startup? Intinya model bisnis seperti tadi saya sampaikan, model bisnis itu ada dua. Satu, kapan dan berapa pemasukan. Kedua, berapa pengeluaran. Nah, kalau misalkan bakar-bakar terus, berarti kan pemasukannya akan mundur-mundur ya, atau terlambat. Sedangkan pengeluarannya sudah fix karena bakar uang gitu kan. Nah, ini mismatch ini. Nah, sekarang saya yakin teman-teman startup dan para investor juga sudah menyesuaikan diri, itu antara gap antara bakar uang istilahnya ya, dengan revenue-nya itu makin lama makin mendekat. Investor tuh harus melihat kapan ini perusahaan cash flow-nya positif, kapan EBITDA-nya positif, kapan kira-kira laba. Bahwa sekarang belum laba nggak apa-apa, namanya juga perusahaan rintisan. Istilahnya road to profitability-nya jelas gitu loh. Jadi bagi para investor ini melihatnya bagaimana profitability-nya ke depannya, karena memang kalau kita lihat datanya juga pendanaan mereka ini turun drastis Pak di tahun 2022. Bagaimana tanggapan Anda? Oh enggak, investasi di startup di Indonesia ya, tahun lalu saja itu $1 miliar dibenamkan di Indonesia. Nah, indikasi yang lain sebetulnya justru selama antara tahun 2020 sampai saat ini, justru masa COVID kan, Indonesia itu melahirkan tambahan 9 unicorn dari 5 unicorn sebelumnya gitu loh. Ini kan kalau menjadi unicorn berarti ada transaksi, berarti ada investasi yang masuk kepada startup Indonesia yang sudah di serinya paling tidak setidaknya di seri C ke atas gitu loh. Nah, ini justru itu yang terjadi. 9 loh tahun 2020 sampai saat ini. Dibanding sebelumnya hanya ada 5. Jadi pandemi sangat mempengaruhi bagaimana peta bisnis startup. Berarti kalau ada yang melakukan PHK, memang ada startup yang belum memenuhi pertumbuhan zaman begitu, perkembangan zaman Pak. Jadi mereka harus kembali merampingkan SDM mereka begitu, karena model bisnisnya belum match. Betul. Artinya seperti saya katakan tadi, antara pemasukan dengan pengeluaran harus makin dekat. Nah, kalau tidak dekat, ya mereka bahkan kalau diperkirakan menjauh, itu investor pun ya yang sudah masuk pun akan menyiapkan diri untuk dia berhenti, tidak invest lagi. Akibatnya apa? Akibatnya startupnya collapse. Dan itu merupakan bagian yang tadi saya sampaikan, yang sampai dengan 5 tahun, setelah 5 tahun hanya 10%. Nah, itu bagian daripada 90% yang Jadi collapse. situasi pandemi, apa-apa serba daring, mestinya ini menjadi momentum meningkatkan kepercayaan masyarakat ya Pak. Jadi benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bukan malah jadi gugur begitu bisnisnya ya. Betul, justru pandemi kemarin ya banyak startup yang tambah bagus. Yang tadinya di pre-seri, sudah seri A, sudah seri B. Kenapa? Karena selama pandemi kan kita makanan pun dipakai Online, daring. Pakai daring, beli baju jarang lah ya, terutama groceries ya. Ya, kebutuhan sehari-hari itu udah daring semua gitu loh. Jadi dan transportasi logistik meningkat cepat. Ya. Jadi memang ada juga yang turun gitu loh. Kalau orang kan, apalagi kita seperti kita Zoom ya kita nggak tahu ya, yang laki-laki misalkan bawahnya pakai sarung, pakai celana pendek atau senyaman mungkin kan, itu namanya. Itu yang terjadi, belanja untuk apparelnya berkurang ya, karena kita tidak perlu tampil kelihatan bagus semuanya gitu, karena namanya juga daring gitu loh. Itu terjadi perubahan karakter gitu loh. Ada perubahan karakter. Ini ada beberapa startup memang Pak melakukan pemutusan hubungan kerja begitu ya, ada putusan pahit yang harus dilakukan. Apalagi yang bisa dibenahi agar startup ini yang mungkin sudah di ujung tanduk bisa menyelamatkan kapalnya Pak? Pemilihan segmen pasar yang jelas.
Indonesia itu Indonesia ya, masyarakat Indonesia, pasar Indonesia itu seneng yang murah, seneng yang diskon-diskon. Ya, Nah, betul. jangan ya iya, kan kadang-kadang dilihat ini ya, oh saya bayar pakai e-money yang mana nih gitu loh. Karena apa? Dilihatnya cashback-nya berapa, diskonnya berapa, pindah-pindah aja mereka gitu. Itu karakter pasar Indonesia gitu. Sehingga pemilihan target pasar yang jelas gitu ya, dan memang diperkirakan memberi dampak kepada revenue itu menjadi syarat utama. Bukan hanya saya bisa mengembangkan aplikasi ini, itu sebentar juga bisa tutup startupnya kalau pola pikirnya demikian. Pak, menurut Anda perlukah regulator turun tangan untuk mengatur standar ada penggajian, modal minimal atau hal-hal teknis seperti ini agar ekosistem startup ini kembali sehat begitu? Justru startup itu jangan terlalu diregulasi. Dia infant industry, justru harus ada affirmative policy. Bagaimana difasilitasi terus. Konsepnya bukan diregulasi. Kalau diregulasi mati, namanya juga perusahaan rintisan, perusahaan baru lagi berkembang atau apa, tidak boleh diregulasi terlalu ketat. Jadi kita harus keluar dari heavy handed regulation kepada kepada kalau bisa kepada ini didorong namanya SRO, self regulatory organization, mengatur dirinya sendiri. Orang dinamikanya luar biasa. Kalau yang ngatur ya, yang urusannya izin, tinta kering aturan itu tinta tanda tangan basah belum kering dari aturan, dinamiknya udah berubah lagi. Oke, jadi karena memang dinamikanya luar biasa, mestinya diberikan ruang, tapi juga hati-hati bagi para pengusaha nih ya, jangan sampai startupnya malah jadi goyah begitu ya Pak. Nah, untuk kedepannya nih Pak, startup sektor apa saja yang masih memiliki prospek baik? Sektor mana saja yang prospeknya kurang positif? Gini, kita lihat dari demografi Indonesia ya, kita itu punya sekitar 26% itu masuk milenial, 41 tahun. Itu artinya kurang lebih ada sekitar hampir 65-70 juta masuk milenial. Baik mereka sebagai pasar ya, yang mindsetnya sudah berubah ya, bukan ortu ya, bukan ortu yang belinya harus fisik, itu satu, baik sebagai maupun sebagai startup, sebagai penggerak ekonomi digital. Belum lagi masuk Gen Z. Gen Z itu ada 28% juga. Jadi kurang lebih kalau Gen Z sama milenial itu setengah dari penduduk Indonesia atau kurang lebih 150 juta. Itu yang satu. Kedua, biasanya saya mengikuti gimana aliran uang pemerintah sebagai refleksi ekonomi Indonesia. Undang-undang dasar kita mengatakan 20% APBN itu untuk pendidikan. Jadi pendidikan itu akan besar. 5% untuk yang namanya kesehatan. Ya, itu juga akan besar. Makanya kita banyak health tech sekarang, apalagi di zaman pandemi kemarin kan. Kemudian satu yang namanya commerce, dagang. Orang udah. Ketiga, logistik. Kenapa 23% PDB kita itu habis untuk logistik? Jadi semua perubahan proses bisnis baru di logistik itu akan memberikan peluang bagi kita. Caranya menjadi startup, baik yang digital atau tech startup maupun yang non-digital startup. Kalau Bapak bilang tadi soal ada APBN untuk fokus ke anggaran pendidikan, tapi kan nyatanya startup Genius ini melakukan PHK nih Pak. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Sebentar, bukan berarti kita memanfaatkan APBN, tetapi pola pikir pemerintahnya yang fokus kepada pendidikan, gitu ya. Nah, kalau yang saya tidak tahu persis Genius karena saya tidak invest di Genius ya. Model bisnisnya kalau menurut saya, pasti model bisnisnya. Apakah karena terlalu jor-joran di atas sehingga revenue-nya tidak cepat, atau cost-nya ketinggian, terlalu cepat rekrut orang ya dengan iming-iming kompensasi yang tinggi. Itu hanya perkiraan-perkiraan saja gitu. Oke, jadi memang karena pasarnya begitu dinamis, setiap pergejolakan itu bisa terjadi kapan saja. Hati-hati, tapi memang startup ini masih cukup menjanjikan nampaknya Pak untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi masyarakat mulai percaya banyak kegiatan dilakukan secara daring. Tentu ini kita harapkan di era seleksi alam ini juga cukup banyak startup yang bisa bertahan. Terima kasih Bapak Rudiantara telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Sama-sama Mbak Glenis, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.